di e-Vikes dan tatap muka pun ya itu bisa per tanggal itu kita lihat di e-Vikes. Nanti juga mungkin ada tugas-tugas yang harus dikerjakan di e-Vikes. Nah, saya tidak melihat jadwal. Sepertinya IKM Promkes ini di tim ya dengan Bu Siti Rondia. Apakah benar ya? Benar ya? Bagaimana Pak? Iya, betul. Kalau Rizky, betul ya? Apanya Pak? Ada dengan Bu Siti Rondia. Kalau di jadwal cuma dengan Pak Budi Santosa Pak. Oh, hanya saya. Iya. Ya, ya, baik-baik. Oke, ini D4 apa D3? Oh, D4 ya. Ya, baik. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, pertemuan Zoom jangan lama-lama biar nggak boros pulsa. Ya, saya akan share screen ya. Nah, ini langsung konsep ya, enggak apa-apa. Ini konsep. Jadi nanti kita awali juga dengan ruang lingkup. Tapi sebelum itu kita awali pertemuan pertama ini dengan konsep promosi kesehatan. Jadi dalam mata kuliah ini terkait juga dengan promosi kesehatan. Ya, ada dua hal. Pertama adalah ilmu kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan. Ilmu kesmas nanti kita bicara ruang lingkupnya, ya ruang lingkupnya sampai pada konsep timbulnya penyakit. Ya, jadi ada konsep timbulnya penyakit yang diawali dari natural history of disease. Jadi sejak riwayat alamiah, ya riwayat alamiah timbulnya penyakit itu seperti apa. Nah, ini saya belum menyampaikan konsep itu, tapi langsung konsep promosi kesehatan, tapi nggak apa-apa. Nah, kita ini adalah, ya Anda semua itu adalah calon tenaga kesehatan, ya calon tenaga kesehatan. Kapan disebut sebagai tenaga kesehatan? Nah, kapan disebut sebagai tenaga kesehatan? Sudah tentu kalau sudah menyelesaikan studi, ya, menyelesaikan studi. Nah, menyelesaikan studi itu, ya syaratnya apa? Ya mengikuti perkuliahan, lalu mengikuti ujian, ya baik ujian semester atau tengah semester, ada juga sekarang ujian UKOM. Ya. Sekarang tidak bisa lulus kalau tidak UKOM. Nah, ya, jadi ada UKOM. Lalu ketika UKOM-nya lulus, baru kemudian dinyatakan lulus diyudisiumkan dan kemudian Anda bisa mencatatkan diri. Namanya diregistrasi. Registrasi sehingga keluar ya namanya STR ya, surat tanda registrasi. Jadi ada surat tanda registrasi, itu STR. Nah, kalau sudah punya STR, itu bukti bahwa saudara sudah menjadi tenaga kesehatan. Ya, belum selesai sampai di situ, bisa melaksanakan tugas kalau punya SIP, surat izin praktek. Nanti Anda ketika sudah punya STR, lalu Anda harus ngurus SIP-nya ketika bekerja di satu tempat. Seperti itu. Jadi, karena kita ini adalah merupakan tenaga kesehatan atau calon tenaga kesehatan, maka memiliki kewajiban, ya, memiliki kewajiban untuk yang namanya promosi kesehatan. Ya. Jadi punya kewajiban untuk promosi kesehatan. Jadi sebenarnya makna dari promosi kesehatan itu, promosi itu artinya peningkatan ya. Jadi promosi itu kalau mau diartikan ya
bisa diartikan sebagai peningkatan. Ya, promotion. Jadi misalnya Anda dipromosikan ya menjadi area manager, nah, itu berarti ada peningkatan dari yang posisi saat ini ke posisi berikutnya, itu namanya peningkatan. Nah, kesehatan pun harus dipromosikan. Ya, sehat itu relatif, ya relatif. Jadi ada yang sekarang mungkin sehat gitu ya, tapi ada rasa tidak enak badan, kurang enak badan. Masih sehat karena belum gejala klinisnya belum muncul dikategorikan sebagai penderita penyakit. Nah, ini sudah disebut sehat, masih disebut sehat. Nah, oleh karenanya harus ada promosinya, dipromosikan. Supaya apa? Supaya sehatnya betul-betul sehat, fit, optimal. Nah, itu namanya dipromosikan. Nah, di dalam ilmu public health, ya, kesehatan masyarakat, itu yang disebut promosi kesehatan ini dalam kategori community, dalam kategori masyarakat. Jadi yang ditingkatkan adalah peningkatan kesehatan masyarakat, komunitas. Jadi masyarakat itu bisa dilihat tingkat kesehatannya. Mulai dari parameternya adalah angka kejadian penyakit, ya, angka kejadian penyakit, lalu angka kematian. Itu adalah merupakan parameter, ya, parameter dalam kesehatan masyarakat. Jadi kalau status kesehatan masyarakat itu ternyata kurang bagus, itu tandanya berarti angka kejadian penyakitnya tinggi, angka kematiannya juga tinggi, tuh ya. Nah, kalau dimaknai itu begini, jadi promosi kesehatan masyarakat, health promotion, itu adalah upaya, ya, memasarkan atau menyebarluaskan, memperkenalkan, ya, program kesehatan. Ini arahnya adalah untuk pendidikan kesehatan. Jadi bagaimana kita, ya, memasarkan, menyebarluaskan, memperkenalkan, ya. Nah, saat ini sedang giat-giatnya mahasiswa tingkat akhir itu melaksanakan kegiatan PKMD, ya, PKMD, promosi kesehatan masyarakat desa, itu ya. Nah, itu diterjunkan ke puskesmas atau boleh ke tempat lain kayak pengabdian gitu. Nah, mahasiswa tingkat akhir ini kalau saya melihat banyak sekali yang mengambil topik bagaimana kita sadar diri dan paham terhadap prokes ya, protokol kesehatan. Nah, karena saat ini sangat dibutuhkan masyarakat itu paham dan bisa melakukan protokol kesehatan, ya, dan bisa disiplin terhadap protokol kesehatan. Nah, ini perlu disampaikan, ya, perlu dikenalkan apa sih yang disebut dengan mencuci tangan itu. Apa fungsinya harus sering-sering mencuci tangan dalam hal pencegahan COVID-19. Bagaimana cara mencuci tangan? Bahan apa yang kita gunakan untuk mencuci tangan misalnya. Itu sudah merupakan promosi kesehatan, ya, sudah merupakan promosi kesehatan. Itu namanya pendidikan kesehatan, ya. Nah, juga bagian dari 5 level prevention. Nah, 5 level prevention ini apa saja? Nanti kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya, ya, mulai dari promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pembatasan penyakit, kemudian juga rehabilitasi, ya, pembatasan penyakit dan rehabilitasi itu bagian dari 5 level prevention, ya, promosi kesehatan ini, ya. Jadi 5 level, 5 tahapan dari promosi kesehatan. Nah, ini ya yang saya sebut tadi 5 level prevention. Nanti ada penjelasan khusus terkait hal ini. Ya, sekarang diterima saja. Jadi ada health promotion, specific,
protection, ada early diagnosis and prompt treatment, disability limitation, dan juga rehabilitation. Ini adalah 5 level prevention. Dan promosi kesehatan, health promotion itu ada di level pertama. Ya, ini ada di level pertama. Nah, bagaimana kerangka promosi kesehatan itu? Nah, kerangka promosi kesehatan itu ada 6 ya, 6 hal, 6 kegiatan, 6 tindakan gitu ya, 6 upaya. Pertama, pelayanan kesehatan preventif ya. Preventif itu adalah pencegahan. Ya. Jadi kita harus melakukan upaya pencegahan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan yang berbasis pada masyarakat. Jadi ada tadi seperti PKMD itu bagaimana kita bisa memberikan pemahaman, menyadarkan masyarakat untuk patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan misalnya. Kemudian pengembangan organisasi dalam hal ini adalah organisasi yang menyokong, mensupport untuk sebuah promosi kesehatan ya. Misalnya apa? Ada kalau dulu ada Posyandu gitu ya. Juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain yang berkaitan dengan promosi kesehatan. Kemudian tindakan kesehatan environmental ya, lingkungan ya. Jadi kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan itu bagian dari promosi kesehatan. Maka budaya masyarakat Indonesia yang disebut gotong royong ya, meskipun sudah sedikit demi sedikit terkikis ya, ini mestinya juga terus dibudayakan ya. Itu misalnya kerja bakti ya, kerja bakti itu bagian dari tindakan kesehatan masyarakat, kerja bakti pembersihan lingkungan dan sebagainya. Lalu kegiatan ekonomi dan peraturan-peraturannya ya, ini mungkin contohnya begini ya, kadang-kadang ada masyarakat yang tidak mempedulikan ketika melakukan upaya kegiatan ekonomi, adalah berjualan ya, berjualan tapi tidak di tempat yang benar. Dampak dari aspek itu kemudian membuang sampah di sembarang tempat dan sebagainya. Lalu ada program pendidikan kesehatan ya, ada primer, sekunder dan tersier. Ini adalah kerangka promosi kesehatan. Nah, ini pengertiannya ya. Jadi promosi kesehatan adalah proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol terhadap perbaiki kesehatan mereka. Ya, meskipun definisi ini sudah cukup lama, namun ini masih sangat relevan untuk bisa dipahami. Lalu juga model dari promosi kesehatan. Ya, ada pencegahan, ada pendidikan, ada perlindungan, ya, health protection, pelindungan. Jadi kita bisa mengambil poin yang mana dari ini, ya, prevention, education, protection, atau menggabungkan karena mereka saling beririsan. Ya, kita bisa memberikan pendidikan terhadap bagaimana upaya pencegahan supaya masyarakat terlindung dari penyakit. Itu kan bagian dari satu kegiatan yang integral, karena antara education, prevention, dan protection health itu adalah merupakan poin-poin yang yang beririsan gitu. Nah, ini visi misi promosi kesehatan ya. Kalau kita melihat rujukannya ya tentunya dari Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan ini barangkali ada perubahan di tahun-tahun yang sekarang. Ada Undang-Undang Kesehatan, sekarang Undang-Undang 36 tahun 2009 ya, nomornya 36 tahun 2009 sudah berubah. Ya, ini sudah berubah. Yaitu tapi intinya sama ya, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya, baik fisik, mental, sosial, sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kesehatan itu tidak hanya secara fisik. Jadi fisiknya bagus tapi mentalnya tidak benar, mentalnya sakit ya, bukan dikatakan orang sehat. Demikian juga sehat fisik dan mental, tapi sosialnya tidak benar ya, berarti belum dikatakan sehat. Jadi menurut definisi ini, merujuk pada definisi sehat menurut WHO, itu sehatnya adalah 3 poin ini: sehat fisik, mental,
dan juga sosial. Nah, ini strateginya ya. Jadi ada advokasi ya, advocacy agar pembuat kebijakan mengeluarkan peraturan yang menguntungkan kesehatan. Jadi pembuat kebijakan itu mengeluarkan peraturan yang menguntungkan kesehatan. Jadi kita bisa memberikan sebuah advokasi. Ya. Jadi arahnya kepada sang regulator, ya. Siapa misalnya pemerintah, ya, kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah. Social support, ya, agar kegiatan promosi kesehatan mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat. Jadi kalau kita mau menggerakkan masyarakat, jangan lupa untuk pendekatan terlebih dahulu dengan tokoh masyarakat. Ya, jadi tokoh masyarakat itu megang peran penting bagaimana agar misi kita itu dapat diikuti, dapat diterima, dapat dipatuhi oleh masyarakat. Karena masyarakat itu orang yang biasanya diikuti oleh masyarakat tersebut. Ya, saudara mengadakan promosi kesehatan di sebuah masyarakat, jangan lupa cari siapa sih tokoh masyarakatnya. Kemudian ajak untuk diskusi, ya, sampaikan misi. Lalu kalau kemudian sudah oke dan menerima, biasanya dia kemudian mengajak masyarakat sekitar. Jangan langsung nyelonong masuk. Nah, pasti akan ditolak itu, ya. Lalu ada empowerment, ya, pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kesehatannya. Lalu ada sasaran promosi kesehatan, itu ada sasaran primer, sekunder, dan tersier, ya. Tadi sudah kita sampaikan, ya, kegiatan tadi. Kalau primer itu sesuai misi pemberdayaan, misalnya kepala keluarga, ibu hamil, menyusui, anak sekolah, itu primer. Sekunder itu adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Tersier itu pembuat kebijakan mulai dari pusat sampai daerah. Jadi primer itu dalam hal keluarga, ya. Sekunder itu tokoh masyarakat, kemudian tersier adalah pembuat kebijakan, ya, dalam ini adalah pemerintah. Ini ruang lingkupnya, ya. Jadi kita tidak bisa menggerakkan masyarakat, mempromosikan kesehatan tanpa melihat, tanpa mengetahui ilmu perilaku. Nah, ya, jadi kita juga harus belajar ilmu perilaku. Jadi kalau saya mau menggerakkan masyarakat itu ke arah sana, supaya masyarakat ini mau ke sana, kita lihat, ya, dari sisi ilmu perilaku sebenarnya masyarakat ini mau hatinya terketuk itu seperti apa. Nah, itu masuk ke ilmu perilaku. Jadi kita bisa dari segala lini, ya. Nah, ya, ilmu perilaku, ilmu yang diperlukan untuk intervensi perilaku. Jadi kalau kita misalnya memiliki ilmu perilaku itu, ya, dasar membentuk perilaku manusia, lalu ini kemudian diperlukan untuk intervensi. Jadi kalau kita sudah memahami, lalu kemudian kita terapkan, ya, ininya begitu, ya. Oke, saya kira itu, ya, pertemuan pertama ini. Jadi saya kalau lewat Zoom tidak mau lama-lama. Intinya itu yang perlu kita sampaikan, dan silakan bisa didiskusikan. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, saya persilahkan. Ya, ini banyak sekali, ya, 166 semester berapa, ya? Semester 2, ya? 3, Pak. Semester 3, iya, sekarang semester 2. Ya, cuma saya nggak tahu ini yang masuk siapa, yang nggak masuk siapa. Tapi videonya menyala semua. Ini tandanya bahwa saudara hadir. Yang tidak hadir ini tidak menyala. Saya mau menyapa Naomi Sofia Aibekup. Naomi Sofia Aibekup. Ini dari mana, Mas Naomi ini? Di-mute, Mas. Suaranya di-mute, tolong. Pak, dia cewek, Pak. Oh, cewek, ya? Mbak Naomi, maaf, ya, saya nggak lihat. Nggak apa-apa, Pak. Ya. Ya, dari mana, Mbak Naomi? Dari Papua. Dari Papua, ya. Sekarang di Papua jam 10, ya? Iya, jam 10. Oh, ya. Kalau di Jawa sekarang di jam 8:14 menit. Nah, ini teman-teman di Jawa baru bangun tidur. Ini Mbak Naomi sudah lama, ya. Kan sudah jam 10. Ya.
ini posisi di Papua ya, tidak di Jawa ya. Posisinya di Jawa sekarang, Pak. Sudah di Jawa. Iya. Oh ya. Oh ya, ada praktikumnya juga ya. Sudah pernah ketemu dengan teman-teman belum ini? Udah. Oh iya ya. Iya. Terus ya. Baik, Bapak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Naomi. Mohon maaf kalau saya tadi keliru ya. Ya. Ya, ini ada yang tidak nyalakan video ini, Mbak Dela Amalia Rahma. Masuk enggak ini? Dela Amalia Rahma. Nah, enggak muncul videonya, berarti enggak datang ya. Ini koordinator tingkatnya siapa ya? Saya, Pak. Nanti yang WA salah satu itu saja ya. Untuk memudahkan koordinasi. Tadi siapa namanya? Mas siapa tadi? Rizky, Pak. Mas Nasrul. Nasrul. Siapa? Rizky Nasrul. Rizky Nasrul, Pak. Rizky Nasrul. Ya. Nanti lewat komunikasinya lewat Mas Rizky Nasrul ya. Saya save nomornya biar memudahkan kegiatan perkuliahan ini. Assalamualaikum Bapak, sebelumnya tadi Zoom-nya tiba-tiba mati Pak. Oh. Ya, Oh, ini barusan hidup lagi. Maaf ya oh Pak. iya, lah ini kayaknya Mbak Dela masih bangun tidur ini kayaknya. Enggak Pak. Enggak, oh. Tadi tiba-tiba mati terus ini hidup lagi dah. Oh iya. Oke, tapi tadi mengikuti ya. Mengikuti dari awal Pak. Oh, mengikuti dari awal. Iya. Pas dia absen saja ya, hilangnya ya. Tiba-tiba mati Pak. Tiba-tiba lah, listriknya mati. Enggak Pak. Enggak tahu, tiba-tiba mati. Oh, ya baik, nggak apa-apa. Sudah, tak saya anggap masuk ya. Ragil ada enggak ragil? Ini ragil ini nggak ada. Kok gelap? Ada, Pak, ada. Oh, Iya, Pak, ada. namun lagi mati lampu, Pak. Hah? Lagi mati lampu. Oh iya, makanya kok gelap ya. Jadi kalau mati lampu itu gelap memang. Mati listrik, Pak. Mati listrik, Pak. Oh, mati listrik. Berarti pakai HP. Iya, Iya. agak susah sinyal, Pak. Kalau pakai Oh, di mana posisinya? di Temanggung, Pak. Manggung ya. Kapan-kapan kita kuliahnya offline ya? Kalau udah mungkin Pak, siap. masa online terus ini saya nggak kenal, nggak hafal nih nama-namanya. Ini ada 137 Abib, itu siapa itu? Hadir ada Abib ini. Abib. Oh. Ada. Nah, ya baik. Ya, monggo silakan kalau ada hal-hal yang mau disampaikan. Ya, saya silakan. Untuk materi nanti melalui WhatsApp atau e-ticket, Pak. Materi yang tadi. Filenya. Gimana, Mas? Untuk Kurang keras file suaranya. materinya di-upload melalui e-ticket atau nanti melalui Saya WhatsApp? masuk ke Ifikes aja ya. Oh iya. Ya, nanti kuliahnya pun kalau pertemuan berikutnya tidak harus lewat Zoom ya. Jadi saya akan upload di Ifikes, kemudian kalau pas Zoom itu pas kita diskusi saja gitu. Ya. Supaya hemat pulsa katanya. Oke, baik. Saya kira cukup ya. Kalau tidak ada yang perlu didiskusikan lagi. Ada yang mau tanya? Ada. Ini kan Bapak setiap PJ matkul kan beda-beda. Contohnya imunologi. Itu kemarin saya akan menghubungi Bapak. Belum dibalas. Jadi untuk pertemuan berikutnya yang menghubungi Bapak itu hanya Nasrul saja atau gimana ya Bapak enaknya? Nasrul khusus yang IKM. Oh iya, baik Pak. Ya, Nasrul khusus yang Promkes ya. Nanti imunologi apa nanti dikasih nama gitu PJ-nya. Ya, imunologi saya Bapak Mutia. Oh, ya maaf kemarin belum buka ya. Rencana kemarin ya kuliahnya ya. Iya Bapak, betul. Nah, gini, imunologi 1 ya. Baik, iya Bapak. Ya, imunologi 1 itu kan
dibagi materi per dosen. Jadi saya mungkin hanya 3 atau 4 kali, jadi lebih mudah nanti untuk menutupi atau menyampaikan materinya. Artinya tidak masalah. Umpama kemarin saya belum bisa masuk, ya bisa cari gampang penggantinya, jadwal penggantinya, gitu ya. Baik Bapak. Terima Ya, kasih. baik. Terima kasih. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya. Ya, apa? Ini promosi kesehatan sama hubungannya sama analis kesehatan itu gimana ya, Pak? Oh ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi begini ya, analis kesehatan atau teknologi laboratorium medis atau jenis tenaga kesehatan yang lain, misalnya radiografi atau ronsen, lalu ada perawat gigi, ada apa namanya, terapi bicara dan sebagainya, itu semua sesuai dengan undang-undang adalah merupakan tenaga kesehatan. Nah, semua tenaga kesehatan itu wajib memiliki atau dibekali dengan ilmu kesehatan masyarakat dan promkes. Kenapa? Karena mereka itu adalah tenaga kesehatan yang harus paham di setiap wilayahnya, ya, di rumah, di masyarakat yang lain, itu mengimplementasikan tentang promosi kesehatan. Karena ada keprihatinan bahwa status atau derajat ya kesehatan masyarakat kita itu masih rendah, ya, belum tinggi, maka dititipkan kepada semua tenaga kesehatan. Kemudian secara khusus sudah dikaitkan dengan laboratorium, tentu ada kaitannya, ya. Anda nanti memeriksa sampel-sampel entah itu darah, feses dan lain-lain, itu pasti dari spesimen masyarakat. Ada kaitannya, katakanlah misalnya sekarang ini kan sedang ada COVID-19. Ya, COVID-19 itu kan kalau dilihat posisi sekarang, angka kejadian penyakit dan angka kematian, meskipun sekarang sudah menurun, yang benar sudah hilang, itu kan tinggi. Nah, itu kan masuk ranah kesehatan masyarakat juga. Bagaimana supaya terkendali. Lalu kemudian posisi kita di mana? Posisi kita adalah bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat ketika diambil sampelnya, katakanlah ya, diambil sampelnya, di swab misalnya, itu masyarakat paham, oh ini nggak sakit, oh ini memang perlu diperiksa swabnya dan sebagainya. Kita menswab, kita memeriksa. Nah, ada kaitannya, ya ada kaitannya. Ya meskipun jumlah SKS-nya tentu berbeda dengan mahasiswa yang mengambil Kesmas. Ya, kalau orang mahasiswa yang mengambil jurusan kesehatan masyarakat (FKM) itu porsinya lebih tinggi karena memang dia tugasnya adalah memberikan penyuluhan. Kalau kita bukan penyuluhan, kita tidak punya secara formal penyuluhan secara langsung, tidak, tetapi kita di sini adalah fokus, ya, fokus untuk ke laboratoriumnya, dan kaitan dengan itu tadi adalah misalnya pengambilan sampel, edukasi terhadap masyarakat dalam hal sampel pemeriksaan dan sebagainya. Gitu Mas ya. Oh, lanjut Pak. Makasih ya Pak. Ya, ya. Baik, makasih pertanyaannya. Oke, ada yang lain? Barangkali, silakan. Saya Pak izin bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Gianafila, izin bertanya Pak. Tadi kan menurut WHO itu kesehatan kan terdiri dari kesehatan mental, fisik, dan sosial. Nah, apabila salah satunya itu tidak sehat, seperti contohnya tidak sehat mental, apakah promosi kesehatan itu tidak berhasil? Dan bagaimana solusinya ya Pak? Terima kasih. Baik, baik ya. Jadi yang disebut sehat itu betul tadi, menurut WHO adalah sehat secara fisik, mental, dan sosial. Jadi andai kata ketika hal itu tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak bisa dikategorikan sehat. Maka ini orientasinya adalah individu, ya. Ini individu. Nah, promosi kesehatan tadi saya sebut orientasinya adalah ke komunitas, community. Jadi itu. Nah, kalau misalnya di sebuah masyarakat itu banyak yang ada gangguan mentalnya misalnya. Jadi masyarakat di kampung X itu, lalu gangguan mentalnya itu kira-kira 60%. Nah, ini sudah menyentuh kesehatan masyarakat.
derajat kesmasnya menurun di situ. Maka itulah kemudian dilakukan intervensi di masyarakat tersebut. Itu jadi orientasinya bukan per individu tapi komunitas, ya. Itu. Jadi kalau masih individu itu nanti tugasnya ke kuratif, ya, misalnya ke medicine ya, ke dokter. Nah, gitu. Tapi kalau sudah masyarakat luas maka peran Kesmas ini yang dibutuhkan. Itu ya. Terima kasih Bapak. Ya, ya. Oke, silakan, masih ada. Baik, ya, ini menarik sekali. Banyak teman-teman yang memberikan tanggapan, pertanyaan, diskusi, dan ini adalah awal yang baik, ya. Oh, ini ada yang raise hand, ya, Mbak Inu Febrianti. Ya, silakan Mbak Inu. Benar raise hand apa ke pencet saja? Oke, nggak muncul. Baik. Jadi ini awal yang baik saya kira untuk kita bisa melakukan perkuliahan, ya. Jadi selamat, tetap semangat, maksud saya, tetap semangat untuk belajar, ya, hingga menyelesaikan studi dengan baik. Saya kira cukup kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, dan kita ketemu pertemuan berikutnya, ya, minggu depan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Saya mohon izin, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sehat selalu. Guys, ini setelah ini jam berapa lagi Zoom-nya? Bisa. Jamnya bisa. Kelas B. Jam berapa toh? 9:30. Jam 9:30. Oh alah, Felix. sama aja kayak Ih, gitu. males deh Felix makan mulu. Iya dong, Shopee Food diskon 50%, lumayan. Enggak 60. Iya, ada yang 60, aku tadi ambil berapa? 60% tadi. Pejuang diskonan. Lumayan lah kalau ada makanan yang sama dengan harga yang berbeda, kenapa enggak? Ayo. Bisa. Ini udahan kan? Aku izin lab ya. Udah. Bye. Ya. Masih ngantuk. Misah yuk, misah. Mas Nasrul nggak ngantuk. Nggak ngantuk. Recordnya dimatiin, Rul. Ya, bentar, aku lagi nyusun absen kok. Nyusun jadwal.